Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Nurjana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika dengan nomor pokok mahasiswa 222151103. Di sini saya akan sedikit menyampaikan atau memaparkan materi tentang filsafat pendidikan Pancasila pada mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Poin pertama kita itu harus tahu ya pengertian Pancasila itu apa. Nah, Pancasila apabila ditinjau dari suku katanya itu ada panca dan adanya sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar, yang dimana Pancasila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana hukum-hukum yang berlaku di negara kita ini semuanya sudah dirangkum atau memang memiliki inti dari Pancasila tersebut. Perumusan Pancasila sendiri itu terjadi pada sidang BPUPKI tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Jadi tanggal 29 Mei itu Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar. Terus pada tanggal 30 Mei Dr. Supomo juga mengusulkan 5 dasar, dan pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno juga merumuskan 5 dasar. Namun pokok-pokok yang digunakan sampai sekarang itu kelima-limanya itu hampir terdapat pada usulan yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno. Jadi sampai saat ini kita memperingati Hari Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana tanggal ini itu merupakan perumusan oleh Insinyur Soekarno. Oke, sekarang kita flashback lagi ya ke sebelum kemerdekaan Indonesia, yang dimana terdapat dua persiapan, yaitu ada BPUPKI dan PPKI. Sebelum dibentuknya BPUPKI dan PPKI, Indonesia itu sudah diberi janji oleh Jepang bahwa Indonesia akan merdeka jika Jepang berhasil menang pada Perang Asia Timur Raya. Nah, maka karena adanya janji tersebut, salah satu jenderal Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Dan pada tanggal 29 Maretnya barutah diresmikan BPUPKI-nya, dan ditunjuk salah satu anggota dari Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, didampingi oleh 2 wakil ketua, yakni satu dari Indonesia dan satu dari Jepang. Nah, BPUPKI sendiri itu memiliki anggota yakni berjumlah 67 orang, yang dimana 7 orangnya merupakan kebangsaan Jepang dan sisanya merupakan kebangsaan Indonesia. Nah, 7 orang anggota dari Jepang ini tidak memiliki hak suara, mereka hanya bertugas untuk mengawasi BPUPKI saja. Nah, setelah itu BPUPKI melakukan sidang yang pertama, yang dimana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yang dimana ada 3 tokoh kan ya yang merumuskan dasar negara yang seperti sebelumnya aku kasih tahu. Setelah itu kan ada jeda lama ya ke sidang kedua ya pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Nah, di saat jeda tersebut orang-orang Indonesia itu membentuk panitia 9, yang dimana tujuannya untuk lebih memperinci untuk membahas butir-butir dari dasar negara yang telah dirumuskan oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu dilakukanlah sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli, yang dimana di sini membahas tentang wilayah Indonesia, Undang-Undang Dasar, pendidikan Indonesia seperti apa, ekonomi Indonesia. Nah, terus pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI itu dibubarkan karena telah berhasil untuk merumuskan dasar negara Indonesia sendiri, karena kan tujuannya emang untuk badan usaha penyelidikan ya, untuk usaha-usaha apa yang telah diwujudkan
untuk mencapai kemerdekaan. Nah, setelah BPUPKI bubar, dibentuklah nih PPKI pada tanggal 9 Agustus yang beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, ternyata pada tanggal 6 dan tanggal 12 Agustus 1945, Jepang itu mengalami penyerangan di kota Nagasaki dan Hiroshima, yaitu dibom ya. Nah, sehingga pada tanggal 14 Agustus, Jepang itu menyerah kepada sekutu. Nah, karena peristiwa ini, pemuda-pemuda Indonesia itu mendesak agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah diadakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 20 Agustus dilakukan 3 sidang PPKI. Yang pertama itu kan sidang pertama tanggal 18 Agustus itu membahas tentang pengesahan undang-undang, terus penetapan presiden dan wakil presiden, terus pembentukan komite nasional. Terus pada sidang yang kedua itu tanggal 19 Agustus 1945 itu penetapan pemerintahan, terus penetapan menteri-menteri. Terus pada tanggal 20 Agustus 1945 itu sidang ketiga itu penetapan Partai Nasional Indonesia, BPR, dan lain-lain. Nah, udah setelah itu Indonesia sudah merdeka karena sudah proklamasi, dan struktur-struktur yang dibutuhkan Indonesia juga sudah dibentuk pada ketiga sidang PPKI. Nah, jadi pas udah selesai itu udah Jepang tidak mempunyai hak apapun terhadap Indonesia. Oke guys, materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep dasar filsafat Pancasila. Nah, konsep dasar filsafat Pancasila itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang dimana ontologi merupakan realita, yang dimana manusia itu mempunyai hakikat yang mutlak. Nah, kedua itu ada epistemologi yang merupakan pengetahuan, yang dimana epistemologi ini berdasarkan pada pengetahuan manusia, terus kebenaran pengetahuan manusia itu sendiri, dan bagaimana sih watak dari pengetahuan manusia tersebut. Nah, selanjutnya ada tentang aksiologi atau nilai, yang dimana Pancasila ini kan merupakan suatu kesatuan ya. Nah, dari sila pertama sampai sila kelima itu memiliki nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing atau butir-butir Pancasila. Terus materi selanjutnya itu tentang filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Nah, mengapa filsafat Pancasila yang dipilihnya sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia? Karena kan Pancasila sendiri merupakan dasar negara ya, dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila juga dapat diartikan sebagai hasil pemikiran sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap mampu mendapatkan tujuan dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi kan Pancasila itu kan dasar negara yang merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini tahu apa yang dibutuhkan oleh negara, apa yang akan terjadi selanjutnya pada negara ini. Jadi dibentuklah butir-butir Pancasila tersebut. Untuk slide selanjutnya itu ada materi tentang filsafat pendidikan Pancasila. Di sini diartikan bahwa filsafat pendidikan Pancasila adalah nilai dan keyakinan-keyakinan filosofis yang menjiwai dan mendasari serta memberikan identitas suatu sistem pendidikan. Nilai-nilai itu bersumber dari Pancasila. Jadi pada filsafat Pancasila ini meyakini bahwa semua filsafat itu dijiwai atau didasari atau memiliki identitas itu bersumber dari Pancasila. Jadi mau sejauh apapun filsafat itu pasti dasarnya itu Pancasila juga gitu. Yang selanjutnya itu ada hukum pendidikan Pancasila. Yang pertama itu dari
hukum ketetapan MPR nomor 2 MPR garis miring 1988 tentang GBHN dalam bab 4. Nah, dan yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini merupakan pengembangan dari GBHN tahun sebelumnya, yaitu tahun 1989 yang pada undang-undang ini itu isinya itu yang pertama, isi kurikulum itu harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terus yang kedua, isi kurikulum itu memuat pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. Terus yang ketiga, isi kurikulum pendidikan dasar itu wajib adanya pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Pancasila juga memiliki tujuan. Tujuan dari pendidikan Pancasila itu sendiri itu terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi sesuai yang terkutip pada pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan agar manusia Indonesia itu berkualitas seutuhnya. Dan tujuan khususnya itu lebih mengarah kepada moral, yang dimana agar moral ini dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia itu di dalam kehidupan sendiri, bermasyarakat, atau lain sebagainya. Contohnya kayak beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghormati perbedaan, contohnya kayak perbedaan agama, ras, golongan, terus kayak saling menghargai antar manusia, dan saling toleransi terhadap masyarakat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Pancasila itu dapat membentuk warga negara yang baik serta paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Selain memiliki tujuan, pendidikan Pancasila juga memiliki fungsi. Yang pertama itu ada fungsi sebagai program pendidikan nilai moral dan norma. Nah, seperti yang slide sebelumnya dijelaskan ya, bahwa di dalam pendidikan ini itu lebih memfokuskan kepada moral, etika. Jadi diharapkan pendidikan Pancasila ini memiliki fungsi pada pendidikan nilai, pendidikan moral, dan pendidikan norma. Dan yang kedua ada pendidikan politik, yang dimana bertujuan agar masyarakat Indonesia itu melek terhadap politik, jadi tidak bisa dibodoh-bodohi gitu, terus lebih kritis terhadap politik yang sedang ada atau sedang menjadi isu pada zamannya. Terus yang selanjutnya itu ada program studi lanjutan, yang dimana pendidikan Pancasila ini maksudnya itu walaupun kita berpendidikan lanjut, jadi nilai-nilai Pancasila itu tetap berada di dalam diri nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terus selanjutnya ada program pendidikan Pancasila, yang dimana program-program ini itu merupakan suatu bentuk realisasi dari fungsi dan tujuan pendidikan Pancasila agar dapat terlaksana walaupun secara bertahap. Yang pertama itu ada persekolahan, yang dimana pastinya pendidikan itu pertama dari keluarga dan kedua pasti dari lingkungan sekolah. Dan yang kedua itu ada program terpadu yang utuh, bulat, dan berkesinambungan. Jadi pendidikan ini merupakan suatu yang utuh, terus tidak bisa dipecah belah dan juga saling berkesinambungan. Jadi dapat
saling menghubungkan antara pendidikan yang satu dengan pendidikan yang lainnya. Terus yang ketiga itu sebagai pendidikan nilai dan moral, yang selanjutnya pendidikan politik. Terus yang kelima ada PPBN, yakni pendidikan pendahuluan bela negara. Jadi selain nilai dan moral, selain pendidikan politik, dan selain dari persekolahan, kita juga dilatih atau dididik sebagai pembela negara, karena kita mendapatkan negara ini tidaklah mudah, harus ada perjuangan dari para pahlawan kita terdahulu kan. Terus yang selanjutnya itu pendidikan kewarganegaraan, yang dimana di sini jadi mencakup semuanya tentang bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana penjalanan kebijakan pemerintahannya, bagaimana negara ini itu dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dan pokoknya yang menyangkut dengan negara itu ada pada pendidikan kewarganegaraan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.